Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anakku semua kelas 5, kita akan lanjut pembelajaran tema kita, subtema 1 pembelajaran ke-6. Nah, di sini ada bacaan, mari disimak. Hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun, sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Nah, anakku semuanya, setelah mengamati gambar cerita tersebut, kita dapat membuat sebuah cerita tertulis. Nah, untuk membuat cerita tertulis, sebaiknya kita terlebih dahulu menentukan ide pokok setiap paragraf yang akan kita buat. Kemudian, dari ide pokok tersebut, kita tambahkan kalimat-kalimat pengembang sehingga membentuk sebuah cerita. Nah, sekarang kita akan membuat gambar cerita tersebut, namun terlebih dahulu kita tentukan ide pokok setiap paragraf. Misalkan kita akan membuat gambar cerita, maka kita perlu menentukan 5 ide pokok. Berdasarkan ide pokok paragraf pertama adalah kandang kelinci Pak Rudi. Pada paragraf ini kamu dapat menambahkan kalimat pengembang yang menjelaskan bagaimana kondisi kandang kelinci Pak Rudi. Selanjutnya untuk paragraf kedua, ide pokoknya adalah Pak Rudi dan Edo menyayangi kelinci. Kamu dapat menambahkan kalimat pengembang yang menjelaskan bagaimana cara Pak Rudi dan Edo menyayangi kelincinya. Nah, kemudian di paragraf ketiga, misalkan ide pokoknya adalah cara Pak Rudi dan Edo menjaga kebersihan kandang kelinci. Nah, pada paragraf ini kamu dapat menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh Pak Rudi dan Edo dalam menjaga kebersihan kandang kelincinya. Nah, kemudian paragraf yang keempat, ide pokoknya adalah manfaat menjaga kebersihan kandang kelinci. Nah, pada paragraf ini kemudian kita akan menambahkan kalimat pengembang berupa manfaat apa saja yang dapat diperoleh dengan menjaga kebersihan kandang kelinci. Nah, kemudian paragraf yang kelima, kelinci Pak Rudi banyak dan sehat. Pada paragraf ini kamu dapat menambahkan kalimat pengembang yang menjelaskan kondisi kelinci Pak Rudi yang terawat dan juga kondisi kelinci yang baik. Jika kamu sudah membuat 5 ide pokok, kamu dapat membuat sebuah cerita bergambar. Nah, bisa dicoba. Nah, kita telah mengetahui tentang cerita bergambar. Nah, anak-anakku semuanya, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui contoh-contoh yang termasuk invertebrata. Nah, yakni siput. Berikut contoh lain hewan yang juga termasuk invertebrata. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik banyak orang untuk menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu kepada kupu-kupu? Kupu-kupu termaksud hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan invertebrata yang bisa terbang. Nah, invertebrata dan avertebrata itu sama saja, nak ya. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Lalu, kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa.
kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali lagi menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Anak-anakku semuanya, rangkaian penjelasan tentang kupu-kupu tersebut membentuk sebuah bacaan yang terdiri dari 4 paragraf. Sekarang mari kita tentukan ide pokok masing-masing paragraf. Nah, berikut ini bacaan tentang gerak kupu-kupu. Kita akan menentukan ide pokok setiap paragraf pada bacaan tersebut. Paragraf yang pertama, kalimat utamanya pada paragraf pertama terletak pada kalimat pertama, sehingga ide pokok pada paragraf yang pertama adalah kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Kemudian pada paragraf kedua, kalimat utama juga terdapat pada kalimat pertama, sehingga ide pokok pada paragraf kedua adalah kupu-kupu termaksud hewan serangga. Lalu pada paragraf yang ketiga, kalimat utamanya juga terdapat pada kalimat pertama, sehingga ide pokok pada paragraf ketiga adalah sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Dan kemudian pada paragraf yang terakhir atau pada paragraf yang keempat, kalimat utamanya juga terdapat pada kalimat pertama, sehingga ide pokok pada paragraf keempat adalah kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Demikian tadi anak-anakku semuanya cara menentukan ide pokok di setiap paragraf. Nah, anak-anakku semuanya telah mengetahui organ gerak hewan vertebrata dan invertebrata pada pembelajaran sebelumnya. Kita telah mengetahui organ gerak kelinci, kemudian siput, kupu-kupu, dan ikan. Sekarang mari kita akan membandingkan perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata. Nah, di sini ada gambar, silahkan dilihat. Nah, anak-anakku semuanya, kita akan membandingkan ikan sebagai hewan vertebrata dan siput sebagai hewan avertebrata atau invertebrata. Sama saja ya. Nah, tulang belakang organ gerak rangka dalam rangka luar dan gerak tubuh untuk yang pertama tulang belakang vertebrata. Nah, memiliki tulang belakang yang berbeda ya. Kemudian organ gerak ikan bergerak dengan sirip. Kemudian siput bergerak dengan kaki. Nah, kemudian rangka dalam atau rangka yang terdapat di dalam tubuh. Ikan sebagai hewan vertebrata memiliki rangka dalam, sedangkan siput yang merupakan hewan invertebrata tidak memiliki rangka dalam. Nah, kemudian rangka luar. Nah, yang terdapat tubuh ikan sebagai hewan vertebrata tidak memiliki rangka luar, sedangkan siput sebagai hewan vertebrata memiliki rangka luar. Nah, kemudian gerak tubuh ikan cenderung cepat dan lincah, sedangkan siput sebagai hewan avertebrata bergerak dengan lambat. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1, dan pembelajaran ke-6. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Alhamdulillah subtema 1 sudah selesai. Insya Allah minggu depan kita akan masuk ke subtema 2. Terima kasih semuanya. Habis ini ada tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.